Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. And my friends, I came to assure you today of one thing: we will win. Ready, close. Ready, shut. Face. March. Netanyahu datang sebagai pemimpin yang membawa harapan bagi Israel. Melalui visi Israel Raya, ia menjabat selama 15 tahun lamanya, dan bagi Zionis Israel, Netanyahu adalah sosok impian. Ia membawa keyakinan untuk memperluas dan mengamankan wilayah Israel, dan Netanyahu bukan hanya sekedar tokoh politik, Netanyahu adalah orang yang membawa keselamatan bagi Zionis Israel. Namun, meskipun membawa narasi harapan dan kemenangan, sosok Netanyahu seringkali mendapatkan kritik tajam. Avigdor Lieberman, mantan Menteri Pertahanan Israel, pernah menyampaikan bahwa Israel akan jatuh pada kekacauan dan perpecahan jika terus dipimpin oleh Netanyahu. Selain itu, Netanyahu memiliki catatan kelam pembantaian ratusan ribu rakyat Timur Tengah yang jarang diketahui. Netanyahu juga tidak luput dari skandal di dalam pemerintah, yaitu kasus korupsi yang tetap dibiarkan negara. Bagaimana kisah kelam Netanyahu melakukan pembantaian ratusan ribu rakyat Timur Tengah? Akankah Netanyahu diadili atas dugaan korupsi yang ia lakukan? Cetak Gol coba merangkum sisi kejam Benyamin Netanyahu yang jarang diketahui sebagai berikut. Netanyahu membantai rakyat di Timur Tengah, jutaan jadi korban. Bayangkan, kamu hidup di tengah negara-negara yang penuh dengan sejarah konflik dan peperangan, ketidakstabilan dan sumber daya yang menjanjikan memicu ketegangan politik dalam jangka panjang. Lalu coba bayangkan jika kamu adalah satu-satunya negara Yahudi yang didirikan di tengah-tengah tanah yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Arab. Konflik dengan negara tetangga hingga ketegangan kelompok-kelompok regional adalah segelintir permasalahan yang akan kamu hadapi. Di tengah kondisi seperti ini, kehadiran sosok juru selamat dan memberi harapan adalah impian setiap orang. Ia tidak hanya menawarkan rasa aman, melainkan juga harapan hidup dalam damai. Itulah penggambaran sosok Netanyahu dalam pandangan Zionis Israel. Sebagai negara kecil yang berdiri di tengah-tengah negara Arab, Israel tumbuh di tengah konflik yang sewaktu-waktu pecah. Netanyahu dipandang oleh penduduknya sebagai pemimpin kuat yang dapat menjamin keamanan Israel. Netanyahu dianggap sebagai juru selamat yang akan memperkuat posisinya di Timur Tengah. Komitmennya untuk melawan Hamas membuat Netanyahu mendapatkan dukungan kuat di internal Israel. Netanyahu masih menjadi tokoh berpengaruh hingga hari ini.
Namun di balik ketokohan Netanyahu di Israel terdapat kisah kelam yang jarang diceritakan. Karir politik Netanyahu menyimpan catatan berdarah, terutama dalam konflik-konflik di Timur Tengah, terutama Palestina. Netanyahu mengawali karirnya sebagai seorang tentara di Israel. Ia menghabiskan 5 tahun di ketentaraan sebagai kapten di unit komando elit Sayeret Matkal. Sayeret Matkal sendiri merupakan pasukan komando elit tertinggi dalam Angkatan Pertahanan Israel atau IDF yang berdiri pada tahun 1957. Unit khusus ini berdiri langsung di bawah Direktorat Intelijen Militer. Tugas utama dari Sayeret Matkal adalah ikut serta dalam operasi-operasi pengintaian intelijen lapangan hingga penyelamatan sandera di garis musuh. Reputasi yang dimiliki oleh pasukan ini dinilai setara dengan Delta Force Amerika Serikat. Untuk masuk ke pasukan ini melibatkan seleksi ketat dan rahasia. Di usia yang sangat muda, yaitu 18 tahun, Netanyahu terlibat dalam berbagai pertempuran. Ia dikisahkan pernah terluka dalam serangan terhadap pesawat Belgia yang dibajak militan Palestina pada tahun 1972. Netanyahu juga pernah diketahui terlibat dalam pertempuran di Timur Tengah. Salah satunya adalah peristiwa yang banyak merubahnya adalah ketika saudara laki-lakinya Jonathan tewas dalam peperangan tahun 1976. Saudaranya tewas ketika akan menyelamatkan sandera dari sebuah pesawat yang dibajak di Entebbe, Uganda. Kisah tersebut membuat keluarga Netanyahu dan nama saudaranya menjadi legenda di Israel. Kematian saudaranya itu ia dedikasikan dengan mendirikan sebuah lembaga anti-terorisme dan yayasan tersebut diberi nama Jonathan Institute yang bertujuan untuk menyoroti bahaya terorisme dan mendesak negara-negara berat melawannya. Selain operasi MTB, Netanyahu juga pernah terlibat dalam operasi Sabena 1972 yang juga dikenal sebagai penerbangan Sabena 571. Operasi ini dinilai sebagai salah satu operasi penyelamatan sandera yang sukses. Karirnya dalam ketentaraan inilah yang banyak berpengaruh terhadap cara Netanyahu memandang kehidupan politiknya. Netanyahu meyakini bahwa keamanan adalah prioritas utama. Ia juga meningkatkan kredibilitasnya di bidang keamanan. Pada tahun 1982, Netanyahu didapuk sebagai wakil kepala misi Israel di Washington. Dalam semalam, karir dan kehidupan publiknya terbuka lebar. Kepiawaiannya dalam berbicara membuat Netanyahu dikenal luas di televisi. Netanyahu memang memiliki kepandaian dalam berbicara. Ia berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika yang khas. Hal ini membuat ia tumbuh menjadi penyokong moncar bagi Israel. Netanyahu terlibat dalam perpolitikan secara langsung ketika ia kembali ke Israel tahun 1988. Ia berhasil menjadi salah satu pemegang kursi parlemen untuk Partai Likud. Karirnya sebagai tokoh politik inilah yang berperan besar dalam membentuk pandangannya terkait posisi Israel. Pada posisi ini, Netanyahu sudah mulai membentuk narasi internasional untuk mengendalikan konflik. Pandangan keras ini yang bikin Netanyahu menjadi tokoh paling kontroversial. Pria kelahiran Tel Aviv ini kerap mengkritik perjanjian damai Oslo di tahun 1993 antara Israel dan Palestina. Sebagai informasi, perjanjian Oslo merupakan serangkaian kesepakatan damai untuk pembebasan Palestina. Kedua negara tersebut saat itu sepakat untuk mengakhiri konflik. Perjanjian itu menginisiasi berdirinya otoritas Palestina yang bertujuan untuk mendirikan pemerintahan mandiri di tepi barat dan Gaza. Meskipun memberikan harapan perdamaian, nyatanya perjanjian ini seringkali dianggap sebagai perjanjian gagal. Perang panjang yang terjadi antara kedua negara telah menewaskan ratusan ribu orang. Yang paling parah adalah tumbangnya rakyat Palestina dan kini harus terusir dari tanah airnya. Pasca perjanjian Oslo, konflik dan peperangan terus terjadi yang menyebabkan peperangan besar-besaran. Selain itu, Israel mulai meningkatkan jumlah pemukimannya yang menyebabkan munculnya hambatan perdamaian. Salah satu operasi yang melibatkan peran Netanyahu sebagai pengambil kebijakan adalah operasi Pilar Pertahanan pada tahun 2012. Operasi yang berlangsung selama 8 hari ini dimulai dengan dibunuhnya Suhan Ahmad Jabari, komandan militer Hamas. Operasi yang ini bertujuan untuk mengurangi serangan roket dari Gaza ke Israel dan melumpuhkan infrastruktur Hamas. Akibat dari konflik yang terjadi ini, 100 warga Palestina tewas. Selain menargetkan Ahmad Bajari, kepala pasukan militer Hamas, Israel diduga menargetkan ke 1.500 lokasi termasuk komando, markas Hamas, dan peluncur roket. Setelah berlangsung 8 hari, pertempuran terjadi mediasi yang disepakati pada 21 November 2012. Bagi Israel, ini adalah salah satu operasinya yang sukses karena berhasil mengurangi jumlah roket Hamas secara signifikan. Selain operasi Pilar Pertahanan pada tahun 2012, operasi yang diluncurkan langsung oleh Netanyahu adalah operasi Protective Edge atau yang dikenal dengan nama Gaza War 2014.
Netanyahu yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel bertujuan untuk menghentikan serangan roket Hamas dan menghancurkan terowongan penyelundupan. Operasi ini menyebabkan 2.200 warga Palestina dan 70 warga Israel tewas. Warga Palestina yang tewas ini sebagian besar merupakan kalangan sipil, dan selain itu sekitar 11.200 warga Palestina yang terluka termasuk anak-anak. Akibat serangan tersebut, lebih dari 18.000 rumah hancur total dan rusak parah. Kondisi ini menyebabkan ribuan orang menjadi pengungsi internal. Operasi yang diluncurkan oleh Benjamin Netanyahu ini adalah operasi besar pasca perjanjian Oslo. Operasi berakhir setelah Mesir menjadi penengah dalam konflik tersebut. Netanyahu menuturkan bahwa Israel tidak akan menghentikan operasi militer terhadap Gaza. Operasi tersebut akan terus dilakukan sampai tujuan jangka panjang Israel tercapai. Israel tidak berniat bernegosiasi di tengah-tengah pertempuran. Netanyahu juga bertanggung jawab selama konflik Gaza 2021 yang terjadi selama 11 hari. Konflik tersebut menyebabkan 256 warga Palestina gugur. Data yang beredar menunjukkan jika korban sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Selain korban jiwa, banyak gedung hunian, rumah sakit, dan sekolah di Gaza hancur berat. Dampak lainnya, ribuan warga Palestina terpaksa mencari tempat aman. Pada kasus baru-baru ini, konflik pecah kembali pada tahun 2023, dan konflik yang dimulai pada 7 Oktober 2023 ini dipicu serangan Hamas dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Operasi yang berlangsung di Israel tersebut berhasil menewaskan 1.200 orang dan menyandra 250 orang lainnya. Israel memberikan serangan balasan dengan kampanye udara dan darat intensif yang bertujuan untuk menghancurkan Hamas. Di sisi Palestina sendiri, lebih dari 66.000 hingga 71 warga Palestina tewas dengan mayoritas warga sipil. Konflik ini terus berlanjut sampai hari ini dan belum mendapatkan tanda-tanda mereda. Selain dari operasi-operasi tersebut, Netanyahu juga bertanggung jawab dalam operasi militer yang diluncurkan pada bulan April 2026 ke Iran. Akibat operasi militer tersebut diperkirakan ada sekitar 3.000 hingga 7.000 orang yang tewas. Operasi-operasi militer yang akan dilakukan di bawah kepemimpinan Netanyahu ini hanyalah segelintir dari yang diketahui. Karir politik dan militer Netanyahu menjadi salah satu faktor yang membuatnya gencar melakukan serangan ke negara-negara lain yang berpotensi mengancam. Korupsi merugikan negara tapi tetap dibiarkan. Selain jumlah korban yang banyak akibat operasi militer luncuran Netanyahu, ia juga diduga terlibat dalam praktik korupsi di dalam negeri. Kasus-kasus ini berpotensi melengsarkan Netanyahu dari tampuk kepemimpinannya. Kasus pertama yang menjerat Netanyahu adalah kasus 1000 atau skandal hadiah. Kasus ini menjerat Netanyahu sejak tahun 2019 dan Netanyahu dan istri didakwa menerima hadiah mewah seperti cerutus, sampanye, dan perhiasan yang totalnya ratusan ribu dolar. Sebagai imbalan dari hadiah-hadiah tersebut, Netanyahu menekan Kementerian Keuangan untuk memperpanjang pajak bagi warga yang kembali dari luar negeri. Status persidangan Netanyahu akan berlanjut pada bulan April 2026 setelah terjadi penundaan akibat konflik. Netanyahu didakwa atas kasus penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Dakwaan-dakwaan yang diberikan kepada Netanyahu ini dianggap sebagai bentuk tuduhan semata. Ia menduga terdapat pihak-pihak yang menginginkan kejatuhannya. Kasus lainnya yang menjerat Netanyahu adalah kasus-kasus 2000 kesepakatan media. Netanyahu diduga melakukan negosiasi dengan Arnon Moses, pemilik surat kabar Israel Yedioth Ahronoth. Kasus Netanyahu ini dilakukan untuk mendapatkan liputan media yang menguntungkan. Netanyahu diberitakan positif. Imbalan yang ditawarkan oleh Netanyahu ini adalah bantuan membatasi peredaran surat kabar pesaingnya, Israel Hayom. Pembatasan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui langkah-langkah peraturan atau legislatif. Namun, Netanyahu masih menyangkal dakwaan tersebut. Netanyahu menyatakan kasus tersebut sebagai bentuk perburuan penyihir atau pembunuhan karakter. Ia menduga tuduhan ini berasal dari lawan politik dan media lainnya. Kasus terparah yang dialami oleh Netanyahu adalah kasus 4000, kasus Bezek Wala. Kasus ini merupakan skandal korupsi paling serius yang menjerat Netanyahu. Kasus ini menjerat Perdana Menteri Israel, melibatkan tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia dituduh memberikan keuntungan regulasi senilai ratusan juta dolar kepada Saud Elovitch yang merupakan pemegang saham pengendali perusahaan telekomunikasi Bezek. Sebagai imbalan, Netanyahu dan istrinya mendapatkan kendali dan kebijakan editorial atas situs berita milik Elovitch, Walla News.
Lagi-lagi situs pemberitaan ini digunakan untuk berita positifnya dan serangan ke lawan politiknya. Akibat dari korupsi tersebut, diperkirakan nilai kerugian mencapai lebih dari 8,5 triliun rupiah. Dan pada 10 April 2026, Netanyahu bersama dengan tim hukumnya melakukan pengajuan penundaan sidang secara mendadak dengan alasan protokol keamanan selama konflik. Sebelum mengajukan penundaan, pada November 2025, Netanyahu sempat mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog. Permohonan tersebut ditujukan untuk menghentikan proses persidangan meskipun ia sendiri tidak mengaku bersalah. Diketahui proses hukum yang melibatkan tokoh paling kontroversial ini sudah berlangsung 5 tahun lamanya dan melibatkan 300 saksi. Namun keputusan diperkirakan baru bisa diambil setelah bertahun-tahun. Kasus-kasus yang melibatkan Netanyahu ini tidak serta-merta membuatnya bisa langsung didakwa bersalah dan dipenjara. Kasus-kasus yang ia alami sendiri sudah mulai sejak dakwaan resmi tahun 2019. Kasus-kasus ini melibatkan kombinasi antara faktor hukum yang rumit, strategi pertahanan, hingga situasi politik. Kondisi-kondisi ini tidak hanya membuat prosesnya lama, melainkan sulit ditangani. Misalnya pada kasus 1000, 2000, dan 4000 yang melibatkan tuduhan suap, penipuan, hingga pelanggaran kepercayaan, harus menghadirkan ratusan saksi. Kondisi ini membuat pengadilan harus memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, tim hukum yang diutus Netanyahu melakukan perlawanan hukum yang agresif. Mereka seringkali mengajukan penundaan jalannya persidangan. Netanyahu secara konsisten membantah setiap tuduhan yang disematkan pada dirinya. Posisi politiknya sebagai Perdana Menteri Israel memberikan keuntungan yang kuat untuk mempengaruhi situasi politik. Hal ini semakin didukung oleh krisis keamanan nasional yang membuat sidang ditunda. Bahkan, proses sidang membuat beberapa kali tertunda akibat alasan teknis, kesehatan saksi, hingga situasi keamanan negara. Dapatkan paket hemat kaos polos dengan 100.000, kamu bisa mendapatkan 7 kaos. Cek linknya di bawah ini. Dugaan kuat bukan berasal dari Yahudi. Selain kasus kemanusiaan dan korupsi yang dilakukan Netanyahu, ada satu rumor yang sering disematkan pada pemimpin Israel ini. Rumor yang dimaksud adalah Netanyahu berasal dari Polandia. Ia sendiri menduga bahwa isu-isu ini sering muncul akibat perebutan legitimasi politik dan identitas. Narasi ini dapat dipelintir dengan mudah untuk menyerah tokoh politik tertentu. Lalu dari mana akar rumor tersebut sering berasal? Apakah Netanyahu benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Polandia? Jika melihat silsilahnya, akar ketertarikan Netanyahu dengan Polandia berasal dari ayahnya Benzio Milokowski yang berasal dari Polandia. Nama keluarganya diganti menjadi Netanyahu setelah pindah ke Palestina. Mengutip dari Jewish Virtual Library, jika melihat dari sejarah perubahan nama itu, ditelusuri sejak era kakek Benjamin Netanyahu, kakeknya bernama Nathan Milokowski, adalah seorang orator Zionis yang bermigrasi ke Palestina. Migrasi yang dilakukan pada tahun 1920-an, mengubah nama belakangnya menjadi Netanyahu yang berasal dari bahasa Ibrani, berarti diberikan oleh Tuhan. Nama tersebut kemudian diwariskan oleh Benzio Netanyahu yang merupakan ayah dari Benjamin Netanyahu. Dan meskipun sebenarnya Benzio Netanyahu juga memiliki nama asli yaitu Benzio Milokowski. Benzion diketahui sempat tinggal di area Jaffa, Tel Aviv, dan Safed. Ia dan keluarga juga sempat tinggal di Yerusalem. Di tempat inilah ia membesarkan Netanyahu. Didikan Zionis yang kental membuat Netanyahu tumbuh sebagai seorang Yahudi yang menganut paham Zionis. Sejak kecil, ia diajarkan untuk mendukung nasionalis sayap kanan. Kebiasaannya mengubah nama bagi para imigran ini sebenarnya adalah hal yang lumrah. Orang-orang Yahudi yang pindah ke Palestina mengubah nama mereka dengan nama-nama Ibrani dengan tujuan memperkuat identitas mereka. Tindakan ini dilakukan untuk menghilangkan identitas mereka sebagai imigran dan pencerminan diaspora Eropa. Nama ini kemudian diwariskan kepada Netanyahu dan anak cucunya hingga hari ini. Netanyahu dengan Polandia sendiri sempat mengalami ketegangan diplomatik, alasannya karena pernyataan Netanyahu yang menyebutkan bahwa orang-orang Poland terlibat dalam peristiwa Holocaust. Namun kemudian ia mengklarifikasi pernyataan tersebut. Meskipun kental dengan sejarah imigrannya, dari sisi ibu, Benjamin Netanyahu memiliki garis keturunan yang terhubung langsung dengan tanah Israel. Ibunya bernama Zila Segal yang lahir tahun 1912 di Petah Tikva, sebuah wilayah yang berada di Israel. Namun orang tua Zila sendiri sebenarnya berasal dari wilayah Kekaisaran Rusia yang kini menjadi Belarusia, Lituania, dan Polandia. Zila sempat bermigrasi ke wilayah Amerika Serikat dan menetap di Minneapolis, meskipun pada akhirnya pindah ke Palestina. Netanyahu sebenarnya tidak pernah secara langsung menyangkal warisan Polandia ayahnya.
Namun tindakan ini agaknya memang sengaja diminimalisir supaya bisa mengabaikan identitas Eropanya. Alasan pertama berkaitan dengan identitas Yahudi yang diusung oleh Netanyahu. Identitas tunggal tersebut bertujuan untuk menyatukan latar belakang beragam dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Mereka diundang datang ke Israel yang lebih sering terjadi akibat penganiayaan, penindasan, hingga konflik dengan bangsa lainnya. Alasan kedua berkaitan dengan identitas nasional yang mereka tekankan. Netanyahu menekankan identitas Israel yang kuat sehingga dapat mengabaikan diaspora Eropa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan produk asli tanah Israel, bukan bangsa asing dan Eropa. Upaya-upaya mengubah nama dan penguatan identitas Yahudi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada nama mereka saja. Kasus ini juga terjadi pada nama kota dan desa yang mereka rebut dari Palestina. Nama-nama kota dan desa tersebut diganti menggunakan nama atau istilah dalam bahasa Ibrani. Tindakan ini dilakukan untuk menghapus memori atau ingatan warga Palestina mengenai daerah tersebut. Alasan lainnya ialah bertujuan untuk mengukuhkan kehadiran orang-orang Yahudi ini sejak lama, sehingga mereka dapat mengklaim sejarah mereka di tanah tersebut. Sepatu sneakers dari Kanki, sepatu yang nyaman, digunakan dengan penampilan yang mewah, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan singkat mengenai sisi kejam Benyamin Netanyahu yang jarang diketahui. Sejarah keluarga dan asal-usul keluarga dari imigran Polandia membentuk karakter Netanyahu yang ada sekarang. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.